Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Teori Kekuasaan dan Legitimasi Negara. Dengan saya sendiri sebagai pembawa acara, Nur Fatimah, dan teman saya Nadia Yuliana yang akan menjadi pemateri pertama, dan teman saya Nina Irja Trialista yang akan menjadi pemateri kedua. Baik, langsung saja kita masuk pada materi pertama yang akan disampaikan oleh teman saya Nadia Yuliana. Waktu dan tempatnya saya persilakan. Baik, saya akan membacakan pembahasan tentang pengertian kekuasaan negara. Kekuasaan negara adalah kekuasaan yang tertinggi dalam pemerintahan yang disebut dengan kedaulatan. Kedaulatan ini menunjukkan bahwa suatu negara memiliki kekuasaan yang tidak dapat terbagi-bagi, bersifat asli dan tertinggi, atau tidak ada kekuasaan lain yang di atasnya. Kekuasaan dimiliki oleh negara dan digunakan untuk kepentingan publik atau kepentingan umum. Dalam menjalankan kepentingan ini, negara melakukan fungsi-fungsi negara, yaitu fungsi keamanan dan ketertiban, fungsi kesejahteraan dan kemakmuran, fungsi pertahanan, serta fungsi keadilan. Ada beberapa pendapat mengenai macam-macam kekuasaan negara. Filsuf Inggris John Locke membagi kekuasaan negara menjadi 3, yakni kekuasaan legislatif, kekuasaan untuk membuat peraturan dan undang-undang. Yang kedua, kekuasaan eksekutif, kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang dan di dalamnya termasuk kekuasaan mengadili pelanggaran undang-undang. C. Kekuasaan federatif, kekuasaan yang meliputi segala tindakan terkait pelaksanaan hubungan luar negeri. Menurut Locke, ketiga kekuasaan ini terpisah satu sama lain. Filsuf Prancis kemudian mengembangkan lebih lanjut pemikiran Locke. Montesquieu membagi kekuasaan negara menjadi 3, yaitu kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan yang membuat undang-undang, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan yang meliputi penyelenggaraan undang-undang, dan kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mengadili segala pelanggaran undang-undang. Teori pembagian kekuasaan negara Montesquieu ini dikenal dengan trias politika, berbeda dengan Locke yang memasukkan kekuasaan yudikatif ke dalam eksekutif. Montesquieu berpendapat kekuasaan yudikatif sebagai kekuasaan yang berdiri sendiri. Montesquieu juga memasukkan kekuatan terkait hubungan luar negeri yang oleh Locke disebut kekuasaan federatif ke dalam kekuasaan eksekutif. Dalam teorinya, Montesquieu menyebut kemerdekaan individu dari tindakan sewenang-wenang penguasa hanya mungkin tercapai jika diadakan pemisahan mutlak antara ketiga kekuasaan tersebut. Namun, pada perkembangannya diperlukan jaminan agar setiap kekuasaan tidak melampaui batas kekuasaannya masing-masing. Oleh karena itu, dibuatlah sistem pengawasan dan keseimbangan atau checks and balance, di mana antara kekuasaan dapat saling mengawasi. Pengertian kekuasaan menurut para ahli. Yang pertama, Max Weber. Kekuasaan adalah kemampuan untuk dalam suatu hubungan sosial melaksanakan kemauan sendiri, sekalipun mengalami perlawanan dan apapun dasar kemampuan ini. Yang kedua, Miriam Budiarjo. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk memengaruhi tingkah lakunya seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang memiliki kekuasaan itu. Yang ketiga, Harold de Lasswell dan Abraham Kaplan. Kekuasaan adalah suatu hubungan di mana seseorang atau sekelompok orang dapat menentukan tindakan seseorang atau kelompok lain ke arah tujuan dari pihak pertama. B. Legitimasi kekuasaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, legitimasi adalah keterangan yang menegaskan atau membenarkan bahwa pemegang keterangan adalah betul-betul orang yang dimaksud atau kesahan. Sementara itu, legitimasi berasal dari bahasa Latin yaitu lex yang artinya hukum. Akan tetapi, seiring dengan perkembangannya, legitimasi bukan hanya membicarakan tentang hukum yang ada di dalam sebuah peraturan saja, tetapi juga membahas hukum-hukum yang berlaku di masyarakat, seperti norma-norma dalam lingkungan masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa legitimasi kekuasaan adalah suatu bentuk yang dibuat masyarakat dalam menerima dan percaya terhadap pemerintah, pemimpin, pejabat negara, dan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat.
Maka dari itu dapat dikatakan bahwa selama masyarakat merasa terlindungi dan merasa sejahtera, maka mereka tidak bisa menerima atau percaya terhadap kepemimpinan suatu pemerintah. Yang kedua, menurut Thomas Aquinas, masalah keadilan diterjemahkan oleh pemikiran ini ke dalam dua bentuk. Yang pertama, keadilan yang timbul dari transaksi-transaksi seperti pembelian penjualan yang sesuai dengan asas atas distribusi pasar. Dan yang kedua menyangkut pangkat, bahwa keadilan yang wajar terjadi bila seorang penguasa atau pemimpin memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya berdasarkan pangkat. Kemudian Thomas Aquinas membahas hukum melalui pembedaan jenis-jenis menjadi tiga, yaitu yang pertama hukum abadi atau lex externa. Kebenaran hukum ini ditunjukkan oleh kearifan ilahi yang merupakan landasan dari segala ciptaan. Manusia merupakan salah satu makhluk yang mencerminkan kebijaksanaan Sang Pencipta. Makhluk itu ada, berbentuk atau berkuadrat sebagaimana yang dikehendakinya. Oleh sebab itu, manusia sebagai makhluk yang berakal wajib memenuhi setiap kehendak Tuhan dan mempertanggungjawabkannya. Yang kedua, hukum kodrat atau lex naturalis. Hukum ini dijadikan dasar dari semua tuntunan moral. Tanpa dia bukan hanya membuat pembahasan yang berkaitan dengan etika religius, tanpa menjawab pertanyaan-pertanyaan mengapa Tuhan menghendaki keadilan. Menurut Aquinas, Tuhan menghendaki agar manusia hidup sesuai kuadratnya. Itu berarti manusia hidup sedemikian rupa sehingga ia dapat berkembang, membangun dan menentukan identitasnya serta mencapai kebahagiaan. Yang ketiga, hukum buatan manusia atau lex human. Hukum ini untuk mengatur tatanan nasional sesuai dengan nilai-nilai kebijaksanaan dan keadilan. Norma hukum berlaku karena adanya perjanjian antara penguasa dengan rakyatnya. Di dalamnya tersirat rakyat akan taat kepada penguasa dan penguasa berjanji akan mempergunakan kekuasaannya dengan kepentingan masyarakat umum. Namun Aquinas menekankan bahwa isi hukum buatan manusia hendaknya sesuai dengan hukum kodrat. Kekuasaan harus memiliki legitimasi yang etis. Dia menegakkan bahwa yang bertentangan dengan hukum kodrat merupakan penghancur hukum. Untuk itu Aquinas menggolongkan dua corak pemerintah, yaitu pemerintah berdasarkan kekuasaan atau despotik dan pemerintah yang sesuai dengan kodrat masyarakat sebagai individu yang bebas atau politik. Menurut Niccolo Machiavelli, saat Niccolo menulis pemikirannya tentang filsafat politik, ia menyaksikan terpecahnya kekuasaan di Italia dengan muncul banyak negara-negara kota yang rapuh, sehingga dapat dipahami bahwasanya mengandung sinisme yang keras terhadap moralitas di dalam kekuasaan. Ia sesungguhnya merindukan suatu keadaan di mana negara merupakan pusat kekuasaan yang didukung sepenuhnya oleh rakyat banyak, sehingga roda pemerintah berjalan dengan lancar. Untuk itu, pemimpin harus punya kekuatan dalam mempertahankan kekuasaannya. Kaidah etika politik yang dianut oleh Machiavelli ialah bahwa apa yang baik adalah sesuatu yang mampu menunjang kekuasaan negara. Namun, ia bergerak terlalu jauh ketika mengatakan bahwa tindakan yang jahat pun dapat dimaafkan oleh masyarakat asal penguasa mencapai tujuan yang sukses. Tampak bahwa Niccolo ingin mengadakan pemisahan yang tegas antara prinsip moral dan prinsip ketatanegaraan. Selain itu, ia tidak memperhitungkan bagaimana sikap-sikap masyarakat terhadap legitimasi kekuasaan. Namun demikian, ia telah berhasil menyuarakan penderitaan rakyat yang telah tercerai-berai karena intrik politik yang berkepanjangan.
Adapun kesimpulan dari makalah kami, negara sebagai organisasi terbesar memiliki pemerintahan di dalamnya yang berfungsi untuk mengatur segala hal yang berhubungan dengan kenegaraan dan kehidupan bernegara. Kekuasaan negara adalah kekuasaan yang tertinggi dalam pemerintahan yang disebut dengan kedaulatan. Kedaulatan ini menunjukkan bahwa suatu negara memiliki kekuasaan yang tidak dapat terbagi-bagi, bersifat asli atau bukan karena kekuasaan lain, dan tertinggi atau tidak ada kekuasaan lain yang di atasnya. Kekuasaan dimiliki oleh negara dan digunakan untuk kepentingan publik atau kepentingan umum. Dalam menjalankan kepentingan ini, negara melakukan fungsi-fungsi negara, yaitu fungsi keamanan dan ketertiban, fungsi kesejahteraan dan kemakmuran, fungsi pertahanan, serta fungsi keadilan. Legitimasi adalah keterangan yang mengesahkan atau membenarkan bahwa pemegang keterangan adalah betul-betul orang yang dimaksud atau kesan. Sementara itu, legitimasi berasal dari bahasa Latin, yaitu lex, yaitu artinya hukum. Legitimasi kekuasaan merupakan legitimasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh penguasaan negara. Tingkat legitimasi kekuasaan ditentukan oleh etika politik. Pertimbangan yang diberikan dalam etika politik terhadap legitimasi kekuasaan adalah mengenai sumber moral yang digunakan oleh penguasa dalam melaksanakan kewenangan atas kekuasaan yang diberikan kepadanya. Selain itu, etika politik juga mengatur bentuk pertanggungjawaban penguasa terhadap masyarakat yang berkaitan dengan legitimasi kekuasaan. Dapat disimpulkan bahwa legitimasi kekuasaan adalah suatu bentuk yang dibuat masyarakat dalam menerima dan percaya terhadap pemerintah, pemimpin, pejabat negara, dan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat. Beberapa pandangan ahli tentang legitimasi kekuasaan negara yaitu: yang pertama, menurut Plato merumuskan bahwa pemerintahan akan adil jika raja yang berkuasa adalah seseorang yang bijaksana. Kebijaksanaan kebanyakan dimiliki oleh seorang filsuf, maka konsepsi tentang filsuf raja atau raja filsuf banyak disebut sebagai inti dari teori Plato mengenai kekuasaan negara. 2. Menurut Thomas Aquinas, masalah keadilan diterjemahkan oleh pemikir ini ke dalam dua bentuk, yaitu pertama, keadilan yang timbul dari transaksi-transaksi seperti pembelian, penjualan yang sesuai dengan asas-asas distribusi pasar, dan kedua, menyangkut pangkat bahwa keadilan yang wajar terjadi bila seorang penguasa atau pemimpin memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya berdasarkan pangkat. 3. Menurut Niccolo Machiavelli, kaidah etika politik yang dianut oleh Machiavelli ialah bahwa apa yang baik adalah sesuatu yang mampu menunjang kekuasaan negara. Namun Machiavelli bergerak terlalu jauh ketika mengatakan bahwa tindakan yang jahat pun dapat dimaafkan oleh masyarakat asal penguasa mencapai sukses. Tampak bahwa Niccolo ingin mengadakan pemisahan yang tegas antara prinsip moral dan prinsip ketatanegaraan. Sekian presentasi makalah dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.